Bayangkan ini, Anda tidur nyenyak semalam, merasa baik-baik saja. Lalu pagi ini Anda bangun, tapi tak bisa bicara. Lengan Anda tak bisa digerakkan. Bahkan wajah orang yang paling Anda cintai pun terasa asing. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah kenyataan pahit bagi ribuan lansia di Indonesia. Semua ini akibat satu gerakan sederhana yang sering dianggap sehat, bahkan tak berbahaya. Stroke bisa datang tanpa rasa sakit, tanpa peringatan, tanpa kesempatan kedua. Sebagai seorang dokter otak yang telah 30 tahun merawat korban stroke, kasus yang paling menghantui saya bukanlah karena rokok atau pola makan buruk, tapi dari sesuatu yang jauh lebih tak terduga. Olahraga yang biasa Anda lakukan. Peregangan, rutinitas, bahkan latihan aman untuk lansia yang selama ini Anda kira membantu menua dengan anggun. Hari ini, saya akan tunjukkan 5 gerakan umum yang mungkin membahayakan otak Anda. Meskipun Anda merasa kuat, meskipun Anda merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Karena di usia ini, apa yang dulu sehat, kini bisa jadi berbahaya. Tetaplah bersama saya. Ini mungkin pesan kesehatan terpenting yang Anda dengar tahun ini, bahkan bisa menyelamatkan hidup Anda. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya sarankan klik tombol itu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tips kesehatan penting lainnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin menerapkannya, ketik angka 10 di kolom komentar. Jika Anda ingin saya membahas topik kesehatan lain, ketik angka 1 dan pertanyaan Anda. Saya akan membaca dan membalas semua komentar Anda. Gerakan pertama yang sering kita anggap sepele adalah membungkuk dan menyentuh jari kaki. Anda mungkin melakukannya saat mengambil barang yang jatuh atau memakai sepatu. Gerakan sederhana ini bisa menyebabkan penurunan tekanan darah mendadak ke otak, terutama pada lansia, karena sensor aliran darah kita, yang disebut baroreseptor, kurang sensitif. Anda mungkin hanya merasa sedikit pusing, atau bahkan tidak merasakan apa-apa. Tapi di dalam sesuatu yang jauh lebih serius bisa terjadi. Otak kekurangan oksigen, darah mengental, dan bekuan darah bisa terbentuk. Saya ingat betul Bapak Edi Santoso, 74 tahun, pensiunan guru sejarah dari Jawa Tengah. Beliau sangat aktif, bangga dengan peregangan pagi hari. Setiap pagi, setelah bangun, beliau akan membungkuk, menyentuh jari kaki 5-6 kali. Suatu pagi, setelah peregangan itu, beliau merasa sedikit pusing, tapi diabaikan. Beberapa jam kemudian, saat berkebun, beliau ambruk. Hasil scan menunjukkan stroke iskemik kecil. Ternyata, sistem pembuluh darahnya yang menua tidak bisa mengimbangi perubahan postur. Darahnya melambat, dan bekuan darah terbentuk tanpa peringatan. Bapak Edi akhirnya bisa berjalan dengan tongkat, tapi tangan kanannya tak pernah pulih sepenuhnya. Beliau berkata pada saya dengan mata berkaca-kaca, "Saya kira peregangan itu menyelamatkan saya, tapi justru hampir mengakhiri hidup saya. Jadi, jika Anda harus membungkuk, selalu bangkit perlahan, bernapas dalam-dalam. Pertimbangkan duduk di kursi saat memakai kaus kaki atau sepatu. Jika merasa pusing, segera berhenti. Itu bukan gejala sepele, itu bisikan peringatan dari otak Anda. Ini adalah kebenaran yang jarang didengar lansia. Bukan berarti berhenti bergerak, tapi memahami apa yang tubuh menua Anda tidak bisa lakukan lagi dengan cara yang sama. Jika Anda setuju dengan poin ini, ketik angka 1 di kolom komentar. Poin kedua adalah pose yoga terbalik. Misalnya seperti kaki di dinding atau membungkuk dengan kepala di bawah jantung. Pose-pose ini dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah ke otak, terutama pada pembuluh darah yang sudah kaku atau lemah pada lansia. Sistem autoregulasi otak kita tidak seefisien dulu. Lonjakan tekanan ini bisa membuat pembuluh darah membengkak, pecah, atau kejang.
Bayangkan selang air yang sudah tua, tiba-tiba dialiri air bertekanan tinggi. Apa yang terjadi? Bisa pecah, bukan? Saya sering melihat kasus di mana lansia yang ingin tetap bugar mencoba pose-pose ini tanpa menyadari risikonya, terutama jika ada riwayat hipertensi atau sedang minum obat pengencer darah. Ini bisa memicu pembentukan bekuan darah di area otak yang paling sensitif. Jika Anda berlatih yoga, tanyakan apakah instruktur Anda memiliki pelatihan khusus untuk lansia. Hindari pose yang menempatkan kepala Anda jauh di bawah jantung. Pilih alternatif duduk yang lebih aman. Jika Anda merasa pusing, berdenyut di belakang mata, atau sangat lelah setelah yoga, dengarkan tubuh Anda. Itu bukan drama, itu peringatan. Terkadang, apa yang terasa enak belum tentu baik untuk Anda, terutama sekarang. Jika Anda merasa poin ini penting, ketik angka 2 di kolom komentar. Ketiga adalah mengangkat beban berat, termasuk belanjaan. Tindakan mengangkat, bahkan yang ringan seperti tas belanjaan atau keranjang cucian, jika dilakukan sambil menahan napas atau mengejan, dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah yang sangat cepat. Ini bukan tentang seberapa berat yang Anda angkat, tapi bagaimana Anda mengangkatnya. Lonjakan tekanan ini bisa merusak lapisan pembuluh darah atau melepaskan bekuan darah yang sudah ada, menyumbat aliran oksigen ke otak Anda. Hanya dalam hitungan detik, dan Anda mungkin tidak merasakannya sampai kerusakan terjadi. Saya pernah menangani kasus stroke yang dipicu hanya karena seseorang mengangkat selang air di kebun, atau membantu tetangga mengangkat keranjang cucian. Pembuluh darah yang sudah menua, kaku, atau lemah karena hipertensi atau diabetes sangat rentan terhadap lonjakan tekanan mendadak ini. Jika Anda mengangkat dan menahan napas, hentikan. Itu tanda peringatan. Jika Anda merasa pusing, kepala ringan, atau tegang di dada atau leher setelahnya, itu bukan sekadar lelah. Itu bisa jadi stroke yang sedang terbentuk. Angkat beban yang lebih kecil. Minta bantuan. Gunakan troli atau alat bantu. Anda tidak kehilangan kemandirian dengan berhati-hati. Anda melindunginya. Stroke tidak selalu terasa sakit. Kadang, tidak terasa apa-apa sampai kerusakan sudah mencuri kata-kata Anda, keseimbangan Anda, atau hari esok Anda. Jika Anda setuju dengan poin ini, ketik angka 3 di kolom komentar. Keempat, yang sering kita remehkan adalah berdiri mendadak dari duduk. Gerakan paling sederhana ini, jika dilakukan terlalu cepat, bisa menarik darah menjauh dari otak. Pada lansia, respons otomatis tubuh untuk mengembalikan aliran darah ini melambat atau gagal. Otak Anda mungkin tidak mendapatkan cukup darah dengan cepat. Hasilnya adalah momen berbahaya di mana oksigen rendah. Dan jika pembuluh darah Anda sudah menyempit atau meradang, bekuan darah bisa terbentuk dan menyumbat arteri otak yang rapuh. Anda tidak perlu pingsan agar ini terjadi. Anda mungkin hanya merasa sedikit pusing atau tidak enak badan selama beberapa detik. Tapi di jendela kecil itu, stroke bisa mulai terbentuk secara diam-diam, tak terlihat. Saya ingat Ibu Karina Dewi, 79 tahun, pensiunan kepala sekolah dari Bali. Beliau aktif, cerdas, dan bertekad untuk tetap sehat. Beliau mengikuti saran terapis fisik untuk berlatih berdiri dari kursi tanpa menggunakan tangan 5 kali berturut-turut. Setiap kali lebih cepat dari sebelumnya. Suatu pagi, setelah sesi cepat itu, beliau berdiri dan meraih meja dapur, lalu terdiam. Saya merasa aneh, katanya pada suaminya. Dalam hitungan detik, sisi kanannya melemah, dan beliau kesulitan bicara. Scan menunjukkan stroke iskemik di sisi kiri otak. Beliau tidak tahu bahwa sesuatu yang sesederhana dan dianjurkan seperti berdiri terlalu cepat telah memicu momen paling menakutkan dalam hidupnya. Hari ini, Ibu Karina bisa berjalan dengan tongkat, tapi kesulitan bicara dan mengingat.
Semua karena beliau berdiri terlalu cepat. Jangan pernah bangkit tanpa dukungan. Berhenti sejenak saat Anda berdiri. Gunakan sandaran kursi jika perlu. Tarik napas. Biarkan otak Anda menyesuaikan diri sebelum bergerak. Dan jika Anda merasa pusing setelah berdiri, itu bukan sekadar penuaan. Itu otak Anda yang memperingatkan. Di babak kehidupan ini, kecepatan bisa menjadi musuh. Terburu-buru dari satu posisi ke posisi lain bisa merenggut kejernihan, kemandirian, bahkan kemampuan Anda untuk menyebut nama Anda sendiri. Jika Anda setuju dengan poin ini, ketik angka 4 di kolom komentar. Terakhir, poin kelima adalah berjalan di cuaca panas atau lembab. Berjalan di cuaca panas atau lembab tanpa hidrasi yang cukup, terutama pada lansia yang respons hausnya tumpul, dapat menyebabkan dehidrasi dan pengentalan darah. Volume darah Anda menyusut, sirkulasi melambat, dan apa yang tadinya darah encer, kini menjadi lebih kental, lebih pekat. Bayangkan sungai yang airnya surut, lumpur akan lebih mudah mengendap. Untuk tubuh yang menua dengan arteri yang menyempit atau kaku, ini adalah awal masalah. Darah Anda menjadi lengket, pembuluh darah tegang, dan bekuan darah terbentuk di tempat yang paling tidak Anda inginkan, di arteri yang memberi makan otak Anda. Saya pernah merawat seorang bapak yang disiplin berjalan setiap hari. Tapi di musim kemarau, beliau tidak mengubah rutinitasnya dan kurang minum. Suatu pagi, breaky. Setelah berjalan di hari yang sangat panas, beliau bangun dengan kebingungan, mencoba berdiri lalu ambruk. Scan menunjukkan stroke iskemik akibat bekuan darah yang terbentuk semalam karena dehidrasi dan sirkulasi yang melambat. Darahnya mengental. Beliau mengira berjalan membuatnya lebih kuat, tapi justru kondisi cuaca dan kurangnya hidrasi yang memicu bencana. Jadi, jika Anda akan berjalan, terutama di musim kemarau, minumlah air sebelum dan sesudah. Tambahkan sedikit garam atau minum air kelapa muda untuk menjaga elektrolit. Hindari berjalan di puncak panas atau kelembapan tinggi. Jika Anda merasa lelah, mulut kering, atau pusing setelahnya, itu bukan sekadar penuaan. Itu darah Anda yang mengirim sinyal peringatan. Anda bisa tertidur setelah berjalan dengan bangga, dan bangun tak bisa bicara, bergerak, atau mengingat wajah orang yang Anda cintai. Begitulah diam-diam stroke bisa mencuri dari kita jika kita tidak mendengarkan pesan-pesan senyap yang dikirim tubuh kita. Jika Anda setuju dengan poin ini, ketik angka 5 di kolom komentar. Kita sudah membahas 5 gerakan yang tampak sehat namun bisa berisiko stroke pada usia senja. Ini bukan tentang berhenti bergerak, melainkan tentang bergerak dengan bijak. Pengetahuan adalah kekuatan, dan mendengarkan tubuh Anda adalah kebijaksanaan terbesar. Ingat, tubuh Anda tidak lagi sama seperti saat berusia 20 atau 30 tahun. Pembuluh darah menua, respon tubuh melambat, dan risiko tersembunyi ada di mana-mana. Namun, ini bukan berarti Anda harus menyerah pada kemandirian. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk lebih cerdas dalam bergerak. Berikut adalah rahasia untuk tetap aktif dan mandiri di usia senja. Melindungi otak Anda dari bahaya tersembunyi. Pertama, selalu lakukan pemanasan ringan sebelum beraktivitas. Ini mempersiapkan pembuluh darah dan otot Anda. Kedua, gunakan dukungan saat bergerak, baik itu pegangan tangan, tongkat, atau bantuan orang lain. Tidak ada yang salah dengan berhati-hati. Ketiga, bergeraklah dengan stabil dan tidak terburu-buru. Beri waktu tubuh Anda untuk menyesuaikan diri. Keempat, hidrasi cukup sepanjang hari. Jangan tunggu haus, minumlah sedikit demi sedikit secara teratur. Kelima, bernapaslah teratur. Jangan pernah menahan napas saat mengangkat atau mengejan. Keenam,
Peregangan sebaiknya dilakukan setelah aktivitas atau pemanasan, saat otot Anda sudah hangat. Ketujuh, yang terpenting, dengarkan tubuh Anda. Pusing, mual, kebingungan, mati rasa, kesulitan bicara, atau kelelahan mendadak bukan sekadar tanda penuaan. Itu adalah bisikan peringatan dari otak Anda. Jangan biarkan stroke diam-diam mencuri kemandirian Anda, waktu bersama keluarga, atau kemampuan Anda untuk menikmati hidup. Anda layak menua dengan anggun, mandiri, dan penuh vitalitas. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda yang sudah lanjut usia. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan kepada mereka. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tolong berikan jempol ke atas dan bagikan kepada orang yang Anda sayangi. Komentar Anda adalah energi bagi kami untuk terus berbagi informasi penting. Terima kasih sudah mendengarkan. Jaga kesehatan otak Anda, jaga kemandirian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.